Kasih setiamu lebih dari hidupku, jalan-jalanku ya Tuhan, terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, ya dusta temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu, hanya kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, di awal kasih setia, kasih setiamu Tuhan, lebih dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan, terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tidak dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu, kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Sekali lagi kita naikkan pujian dari awal sekarang. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu Tuhan, lebih dari hidupku,
ku temui dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembah. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembahmu. Sekali lagi katakan andaikan. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembahmu, Tuhan. Tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembahmu, Tuhan. Tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembahmu, Tuhan. Menyembahmu selama-lamanya.
tak sanggup hidup tanpamu Tuhan. Engkaulah kehidupan bagi kami. Andaikan kami harus memilih, andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu, hanya Kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu, hanya Kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Kaulah segalanya. Semakin kami menjalani hidup ini, semakin kami menyadari kami tak mungkin hidup tanpa Engkau. Engkau tak tergantikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau segalanya bagi kami.
Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kau segalanya bagi kami. Semakin hari kami semakin menyadari ketika kami menjalani kehidupan ini, tak mungkin kami terpisah dari Engkau. Sebab kami tak mungkin hidup tanpa Engkau. Terima kasih Tuhan buat selama waktu-waktu ini. Terus Engkau menuntun kami. Terus Engkau membawa kami. Bahkan Engkau menunjukkan dirimu, menampakkan dirimu kepada kami. Sehingga dapat kami memandang Engkau. Kami dapat merasakan Engkau. Kami dapat melihat Engkau. Mengalami Engkau bergerak dalam hidup kami. Hidup dalam hidup kami. Menuntun kami, membimbing kami, mengajari kami. Terima kasih Tuhan buat segala kesetiaan. Kami bersyukur di waktu-waktu yang terakhir ini. Kau berikan kami kesempatan untuk mengenal Engkau. Aku memilih kami dari sekian banyak orang di muka bumi ini. Untuk boleh menjadi pernyataan. Terima kasih. Kami boleh mengalami kehidupan Tuhan di muka bumi ini. Kami boleh melihat Engkau berinkarnasi lewat tubuh kami ini. Terima kasih. Kami boleh melihat hidup-Mu semakin nyata di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah kiranya semakin banyak orang yang boleh mengalami Engkau sejelas ini. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan, setiap umat Tuhan, siapapun mereka. Biarlah kiranya setiap orang percaya, menyadari bahwa Engkaulah Gembala yang agung. Gembala satu-satunya yang bisa memimpin kami ke air yang tenang, menuntun kami ke padang rumput yang hijau, yang membaringkan kami sehingga kami boleh tidur dengan nyenyak di dalam hadirat. Terima kasih. Dan ketika kami bangun dengan segala keindahan. Kasih-Mu selalu baru setiap hari bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sangat bersyukur pagi hari ini buat kesegaran yang baru yang kami rasakan. Kami bersekutu dengan kebenaran firman. Kami makan dari kebenaran firman. Terima kasih. Tuhan, kami bersyukur. Kau sangat baik. Engkaulah kehidupan kami. Engkaulah segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan bagi kekal selama-lamanya. Haleluya. Semua orang percaya berkata, amin. Baik. Tuhan, saudara. Shalom semua. Shalom, Pak. Shalom. Tuhan. Shalom semuanya. Shalom semua. Haleluya. Banyak yang belum bangun doanya. Tuhan yang di radio, teman-teman yang di radio, shalom semua. Siapa saja yang di radio. Di radio masih ada 6 ya. Baik. Tuhan, bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Mantap. Biasa kah? Adakah di antara saudara yang mau cerita pengalaman saudara bersama dengan Tuhan yang bisa dipersekutukan pagi hari ini? Sudah mendapat sesuatu pengalaman bersama dengan Tuhan? Silakan saudara. Di sana hujan kah? Di Piayu hujan? Batam Center? Ya, hujan. Kota Center hujan. Di Piayu hujan kah?
Hujan tulang. Hujan. Di Medan hujan kah? Hujan, Pak. Hujan juga? Hampir tiap hari hujan, Pak. Nah, sekarang ke Jogja. Jogja hujan nggak, Pak? Kering kerontang. Oh, kering malah di sana. Di Bandung? Tidak ya? Baik. Oke. Laptopnya sudah bagus, kamu sudah bisa bicara kah? Sudah ya? Tadi sudah ya? Sudah, Pak. Sudah. Oke ya? Iya. Terjadi gangguan kemarin. Enggak, ini lagi apa? Jadi handphone juga saya pakai untuk tes apakah bisa gitu. Jadi ada dua. Satu handphone Ah, mau tes kayak apa ini kok enggak panas. Kemarin dibetulin sama Peter sore itu. ya. Jadi mau tes kalau sudah oke nggak jadi ke servis Samsung. Mau tes dulu. Jadi betulin semua Pak sudah. Oh, ya. 3 hari mogok. Oke, baik. Puji Tuhan. Adakah yang mau cerita? Ada? Pak Twin, ada mau cerita kah? Boleh cerita, share untuk kita persekutukan pagi ini. Shalom semuanya. Halo. Belum. Halo. Batang Center hujan deras ya kayak ini. Hujan deras. Iya. Sekarang apa yang kita pelajari, saya percaya semakin hari kita akan semakin mengalami gitu ya. Apa yang kita dengarkan, apa yang kita apa itu setiap hari kita renungkan gitu ya, sekecil apapun yang Tuhan kerjakan gitu ya, sekecil apapun yang terjadi dalam hidup kita itu, ketika kita mau merenungkan, terus mengamati gitu ya, meneliti gitu ya, kalau bahasanya Pak Panengwari, meneliti hidup kita gitu. Jadi yang diteliti bukan orang lain tapi hidup kita sendiri gitu ya. Bagaimana pekerjaan Tuhan gitu ya dalam hidup kita, itu akan semakin hari kita mengerti sudah sejauh mana Tuhan membawa kita gitu ya. Karena sering saya apa namanya saya renungkan gitu, dan sering saya katakan bahwa sekecil apapun yang terjadi dalam hidup kita itu, ketika kita mengerti, kita menyadari bahwa ada pekerjaan Tuhan, maka itu akan membuat kita semakin hari semakin memiliki pertumbuhan sendiri dengan Tuhan. Artinya setiap hari gitu ya, ketika oh Tuhan ternyata sudah bawa saya ke sini ya, oh keadaan ini ternyata membuat saya Tuhan ngajari saya begini gitu ya. Jadi kalau saya perhatikan gitu ya, pertumbuhan dari awal ketika kita mulai gitu ya, saya dulu awal-awal ikutnya di radio terus gitu ya. Sekarang ketika goncangan pada awal-awal itu memang membongkar semuanya gitu ya. Bahkan sampai sisi yang paling dulu sudah pernah kita tinggalkan dalam hidup kita itu muncul gitu ya. Jadi saya pun sampai apa namanya, kok bisa ya, maksudnya sisi kebengisan, kesadisan kita gitu, bahkan yang sudah kita tinggalkan itu bisa muncul gitu. Saya pun sampai terheran kok bisa ya gitu ya. Tapi dengan keadaan itu gitu, kita mulai mengerti gitu loh. Seperti yang kita pelajari bersama, itu membuat kita
oh Tuhan sedang membawa kita sampai ke sini gitu ya. Ternyata selama ini yang wah mungkin sudah tertata rapi gitu ya, menurut kita mungkin hidup kita sudah tertata rapi gitu ya. Tapi ketika Tuhan sedang mau bereskan, Tuhan mau bongkar, tiba-tiba dibuat Tuhan yang rapi itu benar-benar belum, yang bawah ini belum selesai, harus dibongkar lagi gitu. Jadi kalau ibarat apa namanya, untuk pembangunan rumah itu ibaratnya Tuhan itu jadi mandornya gitu, kita yang mengerjakan gitu ya. Jadi yang mengerjakan diri kita sendiri kita gitu, tapi Tuhan yang jadi mandornya gitu ya. Artinya walaupun kita sudah wah udah rapi nih, nah, udah kita kerjakan itu dari tukangnya gitu ya, kita kerjakan semuanya. Kemudian waktu kita sudah merasa rapi, ya sudah rapi, kita sudah mulai mau pindah ke dinding sebelah sini gitu. Tiba-tiba mandornya datang, itu belum itu. Nanti kalau apa namanya yang sebelah sini masih pasangan batanya itu agak hamil gitu, agak bengkok gitu, nanti plesternya banyak yang membuang bahan, atau mungkin nanti kekuatannya nggak ada gitu ya. Jadi akhirnya ya udah mau nggak mau kita dipaksa untuk apa namanya, untuk membongkar lagi, untuk benar-benar sampai akhirnya ditungguin gitu sama mandornya, ditungguin gitu, ditumpuk gitu lagi batanya sampai benar-benar rapi. Oke, dari situ waktu kita mengerjakan itu ternyata Tuhan seperti seorang tukang bangunan itu, waktu kita mengerjakan ulang itu kita sambil diajari oleh Tuhan, ini loh tujuannya itu. Awalnya kan kita ngamuk kan, aduh udah capek nih, udah capek Tuhan, masa kayak gini harus dibongkar lagi dari sini gitu ya. Tapi ternyata ketika kita melakukannya itu Tuhan sambil ngajari lagi gitu loh. Enggak, karena awalnya cuma mungkin bentuknya saja yang nggak pas kita lihat, mungkin yang dari sisi pandang kita gitu ya. Tapi ternyata Tuhan waktu mengajari ini ototnya, nanti kekuatannya begini, karena bangunan ini nanti yang aku mau itu lantai 3 gitu loh. Oh gitu ya Tuhan gitu loh. Jadi akhirnya dengan apa? Dengan rela hati kita mulai mengerjakannya gitu loh, mengerjakannya sampai selesai gitu di satu sisi. Nah kemudian ketika berpindah lagi ke tempat yang lain, Tuhan mulai ngajari kita, enggak lagi kita seperti yang itu, tapi itu pun masih belum pas lagi gitu loh, sampai benar-benar seperti yang dimau oleh Tuhan gitu, dimau oleh mandor kita gitu loh. Jadi apa namanya, dari sampai mungkin awalnya kita melihat hidup kita itu dari yang apa namanya ya, radiusnya mungkin 1 meter itu kita mulai melihatnya turun jadi 0,5 meter, lebih kecil lagi, lebih kecil. Semakin kita makin kecil memandang memandangnya itu, kita menyadari sekecil apapun, semakin kecil kejadian yang kita alami itu, kita menyadari bahwa ada pekerjaan Tuhan itu. Di situ kita yang dikatakan, saya menangkapnya, biar Tuhan yang semakin besar dan kita semakin kecil. Artinya apa? Semakin kita pandang Tuhan itu di dalam sesuatu yang sekecil apapun dalam hidup kita, itu yang membuat kita menjadi benar-benar kokoh gitu ya. Membuat kita benar-benar menjadi apa namanya, memiliki kekuatan dengan dasar yang benar-benar kita bangun dari diri kita sendiri, bukan apa kata orang gitu loh. Jadi walaupun kita mendengarkan Tuhan memakai Pak Fahri berbicara gitu ya, tapi kalau kita tetap tidak menyadari sekecil apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita akan rapuh. Kita masih sangat rapuh untuk menghadapi dunia ini. Karena apa? Kita nggak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan gitu loh. Jadi tetap walaupun kita mendengarkan, itu adalah satu bagian seperti tutorial yang Tuhan tunjukkan. Karena apa? Itu kan bagian pengalaman-pengalamannya Pak Marlin, pengalaman-pengalaman teman-teman kita gitu ya. Tapi kita mesti punya pengalaman yang benar-benar sampai membuat kita itu kokoh gitu loh. Jadi waktu kita nanti Tuhan tunjukkan, kita diadu sama orang di sekitar kita, artinya diadu, kita memasuki pertandingan misalnya satu case gitu ya. Misalnya kayak saya kan, satu case-nya ada beberapa teman, saya coba perhatikan gitu ya, ada 3 teman saya itu
yang 2 orang itu benar-benar radikal sekali. Awalnya itu benar-benar tidak mau disuntik gitu ya, benar-benar tidak mau gitu ya. Apapun yang terjadi hampir sama dengan saya gitu ya. Artinya segala resiko sudah siap gitu ya. Tapi ketika benar-benar diperhadapkan itu akhirnya rontok gitu loh. Kemudian rontok lagi gitu yang teman saya yang satunya, bahkan sekarang malah jadi itunya influencernya gitu ya. Wah, kok gitu ya Tuhan gitu ya. Sampai akhirnya setelah itu ternyata kita diperlihatkan lagi ada orang yang melihat kita gitu ya. Dia cerita akhirnya. Waktu ketemu sama teman saya yang udah rontok-rontok itu, dia cerita, kamu udah ada apa-apanya, kamu gak usah ngomongin itulah, kamu gak usah nyalain pemerintah lah, kamu gak usah nyalain itulah, suntik itulah. Buktinya kamu juga disuntik gitu ya. Dengan segala ini, nggak ada apa-apanya kalau dibanding dengan Situin bilang gitu kan. Saya cuma tersentak gini, bukan akhirnya membuat saya jadi bangga bisa mengalahkan mereka, enggak gitu loh. Saya mulai belajar, oh ternyata itu yang membuat kita itu timbulnya dari dalam gitu loh, kita sampai saat ini gitu loh. Walaupun terkadang seperti yang Pak Farin bilang, kalau Tuhan yang suruh gimana gitu ya. Tapi kalau kita sudah menetapkan dalam diri kita, enggak, aku enggak Tuhan gitu loh. Jadi ada saatnya benar-benar itu yang bangkit dari dalam diri kita sendiri gitu loh. Hasil dari apa yang kita renungkan, apa yang kita kita bincang-bincangkan dengan Tuhan. Kalau gini gimana Tuhan? Kalau gini gimana Tuhan? Terakhir kemarin yang kita dapat bersama-sama, waktu kita Tuhan makan segala kejahatan kita gitu. Kita makan bersama-sama dengan Tuhan, itu benar-benar satu pengertian yang sebenarnya kalau kita bisa menyadarinya itu saudara, kita sehidangan dengan Tuhan gitu. Itu saudara. Wah, itu luar biasa sekali gitu loh. Kenapa? Dia makan kita dan kita makan dia gitu loh. Kalau dulu pengertian kita gimana sih sebenarnya, tubuhku adalah benar-benar makanan. Bayangan kita kalau saya sendiri, bayangan saya itu tubuhku adalah benar-benar makanan, berarti saya harus makan firman terus. Saya harus makan firman terus. Tapi tidak terbayang bagaimana Tuhan juga harus makan kita gitu. Jadi disitulah kita mesti mengizinkan Tuhan juga untuk makan kita, bukan hanya kita mengizinkan diri kita makan Tuhan gitu ya. Jadi waktu ada proses muncul segala sesuatu yang jahat itu, segala yang tidak baik, segala kelicikan hati kita, segala pikiran-pikiran jahat kita, waktu kita mengizinkannya, kita mesti memiliki kerelaan untuk dimakan juga gitu loh. Itu yang saya tangkap gitu ya. Jadi nggak hanya kita yang berjuang atau kita yang bagaimana caranya supaya kita makan Tuhan, bagaimana supaya kita makan Tuhan seperti yang Tuhan mau kan. Tuhan yang perintah yang paling jelasnya kan, tubuhku adalah benar-benar makanan, barang siapa makan dia tidak akan lapar lagi gitu ya. Itu kan sering yang bobot yang terbesarnya, yaitu kita makan Tuhan gitu loh, tapi nggak pernah muncul satu pengertian Tuhan makan kita gitu loh. Nah di sini saudara ada satu keseimbangan, ada satu satu fellowship dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan dalam satu hidangan meja makan dan saling memakan gitu loh. Ya seperti itu saudara, itu yang saya tangkap. Mungkin itu, Tuhan Yesus memberkati. Baik. Tuhan saudara. Masih adakah di antara saudara yang mau cerita? Biasa ya, boleh menangkap. Karena memang kita harus menangkap untuk diri kita. Jadi benar-benar saudara, setiap kita saudara harus mengalami Tuhan itu sendiri. Mengalami pembentukannya, benar-benar menyadari gitu ya. Jadi selama kita ini masih sadar gitu. Jadi kesadaran kita itu dibangun lewat segala peristiwa yang diizinkan terjadi langsung menimpa kita, bukan menimpa orang. Lewat lingkungan, tempat pekerjaan, orang-orang terdekat, semua. Kalau kita mau berdiam diri saja, coba lihat gejolak apa yang keluar. Itu tepat sekali.
Apa yang keluar ketika diperhadapkan? Jadi itu sebetulnya proses pemangkasan. Jadi selama ini kan memang kita sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Sudah mengalami mujizatnya, sudah mengalami melihat pertolongan Tuhan, sudah mengalami bahwa hidup kita bukan kita lagi. Dia menunjukkan gitu loh. Ini loh gitu. Dan kita ngalamin. Jadi benar-benar itu Tuhan yang membuat. Sama seperti Paulus kan benar-benar dia ditolong keluar dari keadaannya. Benar-benar dari yang tadinya dia itu penganiaya umat Tuhan, dia benar-benar mengalami sendiri bagaimana dia diubahkan oleh Tuhan. Benar-benar saudara. Tetapi setelah itu saudara, dia sudah melihat bagaimana dirinya dipakai secara luar biasa. Hal-hal adikodrati dia alami. Dibawa ke surga tingkat ketiga. Itulah yang kita alami. Ada hal-hal yang menggubung gitu. Ketika kita mengalami manifestasi roh. Untuk sampai mengalami manifestasi roh kan kita juga melewati banyak hal. Kesungguhan hati kita, siapa coba yang bisa membuat kita lahir baru? Bukankah Tuhan? Pernahkah kita terpikir bagaimana kita bisa bertobat? Tuhan kan? Semua Tuhan. Nah, setelah itu, inilah yang namanya saudara, kita itu mengalami lagi. Jadi saudara, memang sebelum kita mengatakan Tuhan datang, sebelum kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua, kita itu sudah mengalami memang proses demi proses. Ya. Penderitaan kita alami. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang akhirnya mundur gitu. Di antara orang percaya yang mundur. Tuhan izinkan juga. Menikmati lagi dunia, kembali ke dunia. Dan suatu saat Tuhan datang lagi saudara kepada orang itu. Diangkat lagi. Nah, ditolong lagi. Dibuat lagi merasakan kasih. Setelah itu saudara diuji lagi saudara. Tujuannya saudara. Seperti lagu tadi saudara. Tak ingin ku berpaling darimu, selamanya ku akan menyembahmu. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu. Saudara, kita yang sudah mengalami Tuhan itu begini saudara. Dalam suka maupun duka. Saudara, dia bersedih memang saudara. Ketika dia harus melihat kita menderita oleh karena pelanggaran kita. Tetapi saudara, dia sangat yakin saudara. Karena dia sudah mengalahkan dosa. Jadi dia yang sudah mengalahkan dosa itu tepat tinggal di dalam kita. Gitu. Seperti yang dikatakan tadi kan jadi mandornya gitu. Memperhatikan kita. Setiap hari dia perhatikan. Saudara, seorang mandor yang baik tidaklah menggurui terus saudara. Kalau enggak saudara, si pekerja itu akan akan merasa jengkel gitu. Jadi saudara,
Si mandor ini akan sekali-sekali. Nanti dia tinggalkan orang ini kan. Dia pindah ke yang lain, ke tempat yang lain, ke bagian yang lain. Nanti mungkin berapa jam kemudian datang. Atau pagi dikasih kerjaan, nanti sore baru dilihat hasil kerjanya bagaimana. Seperti itulah dia. Jadi saudara, dia itu seperti melakukan penampakan kepada kita gitu. Tetapi sekarang ini saudara, dia itu benar-benar nyata sekali. Jadi justru kita menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali itu benar-benar adalah mempersiapkan satu pasukan sebetulnya. Atau sekelompok orang yang benar-benar dipilih dia dari berbagai macam karakter. Jadi lihat dia siapa nih yang masih bisa diperhatikan dia sebenarnya. Kan seperti kita belajar kemarin. Dia kan mendampingi, dia memang kan tinggal di dalam kita. Karena kita sudah menerima firman-Nya kan, kita sudah percaya. Setiap orang percaya sebetulnya punya kans untuk mengalami hal-hal seperti yang kita alami. Semua. Hanya saja saudara, tingkat kesadaran mereka yang mau belajar. Kan kita sudah diperhadapkan nih dengan berbagai macam masalah. Dengan berbagai macam tipe orang. Kita dipindahkan dari lingkungan yang satu kepada lingkungan yang lain. Nah, kalau kita terus bersungut-sungut, menganggap diri kita benar, aduh, sekali. Lihat lagi, tolong lagi. Aduh, 2 kali. Sampai saudara, dia itu akan mulai menarik diri. Kalau dia sudah menarik diri, kita nggak sadar, ditinggalkan saudara. Tapi walaupun ditinggalkan saudara, jadi begitu ditinggalkan itu saudara, itu memang alarmnya itu, alarm orang ini tentang orang ini akan jatuh gitu. Mungkin ke dalam dosa yang lebih parah sekali. Tapi itu pun tetap saudara. Suatu saat orang ini pasti lagi didatangi. Sampai masa umurnya selesai. Batas waktu yang diberikan terhadap orang ini. Jadi sebetulnya memang saudara, umur manusia yang dikatakan Musa itu saudara, itu benar-benar memang itu satu batasan. Karena kan itu firman. Kan itu firman yang dibuat, yang dikatakan. Jadi ketika seseorang, apalagi Musa itu utusannya Tuhan. Jadi yang dia katakan itu menjadi satu kebenaran. Menjadi satu hukum gitu loh. Makanya saudara, apa yang dikatakan oleh rasul-rasul, ya, dikatakan rasul-rasul dalam perjanjian baru itu, sebetulnya kan banyak itu juga dari pemahaman mereka pada waktu itu. Aku manusia celaka. Itu adalah pemahaman dia pada satu masa. Memang di ending hidupnya. Tetapi bagi kita, perkataan itu, jadi perkataan tadi para rasul itu saudara, sampai batas tertentu, itu menjadi satu hukum juga. Satu kebenaran. Dan Tuhan terikat dengan perkataan hamba-hambanya. Itu kan ada ayatnya. Jadi dia menghargai karena apa? Juga yang mengatakan itu kan adalah rohnya Tuhan. Yang di dalam dia. Makanya berita-berita apapun misalnya begitu dilepaskan menjadi viral, itu bisa menjadi kenyataan.
Makanya saudara, vonis dokter terhadap seseorang, begitu diterima dia, maka akan jadi bagi orang itu kan. Sekalipun vonis dokter itu salah. Tetapi begitu diterima orang itu, maka itu akan jadi. Makanya saudara, seperti virus ini saudara, mereka kan sudah melepaskan. Ini virus yang baru yang akan keluar. Sudah mereka tetapkan kan? Lalu orang-orang yang mendengarnya percaya. Gitu kan? Lalu semakin banyak orang mengatakan itu, maka semakin kuatlah akan terjadi. Jadi itulah kekacauan yang sesungguhnya. Jadi begitu sudah disondingkan, misalnya 5G itu begini, oke? Memang mereka sudah pasti praktek. Namun tahukah saudara, kita orang, kalau mereka saudara, mereka bisa mendapatkan satu cara untuk terhindar dari situ. Akibat daripada radiasi 5G itu ya. Mereka punya cara karena mereka pakai knowledge mereka. Tetapi kita yang tak terjun pun dalam knowledge itu, dalam pengetahuan itu, kita pasti juga bisa terlindung. Kita bisa terlindung, saudara. Dengan apa? Dengan kita itu bisa menangkalnya dengan tidak perlu percaya kepada itu. Maka kita akan berada di tempat yang lain. Semuanya seperti itu. Ya, jadi itulah proses. Apalagi saudara, jadi ketika Alkitab itu dikanonkan, lalu para bapak-bapak gereja mengatakan inilah firman Tuhan. Jadi harusnya perkataan para rasul itu sebetulnya seperti ibarat buku-buku rohani yang kita baca sekarang. Cuman surat-surat di dalam Alkitab itu berisi langsung seperti surat-suratnya Paulus lah. Itu kan seperti nasihat kepada jemaat-jemaat. Dan banyak juga itu memang berlaku untuk situasi yang sedang terjadi pada waktu itu. Jadi pada waktu itu saudara, ada juga memang dari kehidupan orang-orang Korintus. Jadi masih banyak di antara mereka yang punya istri 2, lebih dari 1. Jadi mereka bertobat ceritanya. Jadi bagaimana mereka melakukan keadilan terhadap istri-istri ini yang mana harus ditinggalkan. Karena kan mereka itu baru masuk. Makanya dikatakan dia harus suami dari 1 orang kalau mengangkat diaken. Kan seperti itu keadaannya. Jadi saudara, tidak bisa disamakan dengan kita yang sudah hidup di akhir zaman, yang sudah mengalami firman yang banyak. Kita sudah sampai kepada kesempurnaan. Makanya harus 1. Jadi itu dari 1 peraturan gitu ya. Itu sudah berubah. Nah, pada waktu itu mereka mengalami penganiayaan yang sangat keras. Jadi pada masa itu mereka harus mendapatkan firman, mereka harus menyingkir. Jadi saudara, kita tidak boleh memakai apa yang jadi pengalaman mereka di masa lampau, kita terapkan. Disitulah nanti kita itu akan begini saudara, memberhalakan Alkitab itu. Padahal saudara, Tuhan sedang menuntun masing-masing dia di dalam kita. Dengan pengalaman-pengalaman yang kita alami ya. Dengan pengalaman-pengalaman yang kita alami, kita itu benar-benar melihat sekali lagi Tuhan itu menjadi manusia. Dan ketika kita menerimanya, kita
melihat Tuhan di dalam kita. Beneran, saudara. Bahkan kita melihat dia menggantikan hidup kita. Jadi kayak mendampingi kita gitu. Jadi sampai kita ini mesti belajar. Karena ceritanya begini, saudara. Kita nanti jadi setelah selesai prosesnya bagi kita, terpilihlah beberapa orang di antara kita. Lewat saringan-saringan. Jadi sebetulnya kita semua punya kan sama kita. Dan saudara, di dalam kita, jadi makin lama saudara, kita ini kan namanya belajar. Kan mesti sama seperti gurunya, kata firman Tuhan kan. Guru kita siapa? Yaitu Tuhan tadi yang sudah melewati. Sudah banyak makan garam kehidupan, kira-kira begitu. Jadi dia ini saudara kan hidup juga di dalam rasul-rasulnya kan. Kan hidup juga dalam guru kita kan. Kan dia kan mendampingi guru kita juga kan. Jadi saudara, dia yang sama itu. Jadi dia akan perhatikan kita, siapa yang jadi panutan kita. Maka Tuhan yang di dalam kita ini, saudara, dia itu akan berbagi hikmat. Dia bisa menceritakan bagaimana orang-orang yang kita jadikan panutan itu. Dia bisa ceritakan bagaimana dulu mereka hidup. Karena dia ini kan hidup dalam mereka. Itulah hikmat Tuhan demi mempersiapkan diri kita ini. Karena saudara, ketika dia melihat kita, saudara, kita ini terikat satu dengan yang lain. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Makanya kita juga nggak terputus dengan para orang-orang kudus itu. Kita kan mempelai kan cuma satu kan? Ya enggak? Mempelai cuma satu. Jadi saudara, dia ini Tuhan yang berinkarnasi itu saudara. Dia benar-benar menyatu, proses menyatu dengan kita. Sampai kita ini itu benar-benar lewat pengalaman kita. Kita menjadi takluk kan. Kita kan sadar kan, tanpa Tuhan kita nggak bisa hidup. Ketika kita sudah coba lari, misalnya ketika diproses gitu kan, nah sudahlah, kita undurlah dulu gitu kan. Tetapi semakin kita jauh dari Tuhan, apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Semakin merana kan? Semakin kering kan? Lalu saudara, di saat yang kering itu, dia datang lagi saudara. Dia ingatin lagi gitu saudara. Wah, datang lagi kita gitu. Jadi lewat perjalanan yang panjang. Lewat proses yang panjang. Maka kita ini punya pengertian di sini. Pengertiannya, aduh, aku nggak bisa. Ternyata aku nggak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Nah, dapatlah tekad ini kan? Ya dapatkanlah tekad kita ini. Lalu saudara, ketika kita setiap hari terbangun seperti ini, kita dengerin. Jadi saudara, kita mesti mengalami sendiri. Jadi ketika saya bercerita kepada saudara, kan semua pengalaman saya ceritakan kepada saudara. Begini, saya ceritakan bagaimana dia pilih saya sejak awal, bagaimana prosesnya hati saya terpaut kepada Tuhan. Tapi apakah istilahnya mulus terus? Tidak. Wah, mengalami bagaimana pergumulan itu. Waduh. Sulit sekali gitu. Makanya saudara, saya bisa ngerti yang dikatakan oleh para hamba Tuhan yang mengatakan, waduh saya pun sendiri bergumul. Saya tetap berusaha. Jadi saya ngerti karena pernah melewati proses yang seperti itu. Bahwa
Saudara, permasalahan seseorang seringnya itu adalah seolah-olah jadi Tuhan itu memberikan kita kasih karunia, memberikan kita iman, lalu kita berjuang sendiri dengan iman itu. Alhasil apa yang terjadi? Pasti kita akan menjadi sombong. Karena apa? Karena kita berdiri sendiri. Jadi kalau kita nggak dihantam lagi, nggak diizinkan lagi segala situasi, sampai membuat kita ini sudahlah nyerah. Cukuplah kasih karunia aku bagi. Jadi saudara, ketika datang dalam lingkungan kita, perhatikan di sini apa yang keluar. Terjadi gejolak. Ketika kita diperhadapkan dengan orang yang sangat menjengkelkan. Kadang-kadang dilihat, kita misalnya lihat di media sosial. Dia perhatikan loh sikap hati kita. Ketika kita melihat orang-orang yang menjengkelkan itu, apa yang muncul di sini? Saudara kenali. Kalau muncul jengkel lagi, berarti saudara, kita itu gagal. Jadi itu masih satu bagian. Ketika ada penghakiman, kita merasa diri kita lebih dari mereka. Nah, kenali itu saudara. Kenali keadaan-keadaan itu sampai akhirnya kita sadar bahwa ternyata kita tidak bisa lepas dari dia. Jadi saudara, kadang-kadang dia mengizinkan kita nggak merasakan dia. Dia seperti meninggalkan kita. Tapi tahukah saudara, Tuhan Yesus hanya sesaat saja dia ditinggalkan oleh Bapa. Dan itu pun sebetulnya adalah proses peleburan. Kemana Bapaknya bisa sembunyi? Kemana bisa sembunyi saudara? Mana bisa? Dia sembunyi ketika bersembunyi di dalam dia. Di dalam Tuhan Yesus tadi. Makanya dikatakan roh yang membangkitkan Yesus itu siapa? Kan Bapa kan yang membangkitkan katanya kan? Benar enggak? Roh yang membangkitkan dia dari antara orang mati. Ada yang membangkitkan, ada yang dibangkitkan. Yang membangkitkan siapa? Kalau Tuhan Yesus berkata kepada Lazarus, Lazarus bangkit katanya. Itu kan ada Lazarus, ada dia. Yesus, apakah Bapak bilang bangkit gitu? Enggak. Apakah Allah? Apakah dirinya sendiri? Bukan. Karena dirinya sendiri sudah mati kan? Kan mati tuh. Kan tubuhnya kan tertinggal tuh. Jadi ketika dia turun ke dunia orang mati kan tubuhnya kan ada di kuburan itu kan? Tubuhnya itu loh. Jadi berbeda saudara. Kebangkitan kita dengan dia. Kebangkitan Lazarus dengan dia. Makanya dikatakan, akulah kebangkitan. Wow. Jadi saudara, dia Allah itu sendiri yang membangkitkan. Berarti dia datang lagi gitu. Membangkitkan tubuh ini. Jadi saudara, hanya di situ kita melihat Yesus ditinggalkan oleh Bapaknya. Mengapa engkau meninggalkan aku? Itu nggak pernah dia alami. Nah, jadi seharusnya karena kita ini memang juga sudah ditetapkan sejak sebelum dunia dijadikan untuk menjadi serupa dan segambar dengan anaknya.
Jadi saudara, dengan pengertian ini, kita akan mengesampingkan semua keinginan-keinginan kita kan dengan sadar kan. Kalau tadinya saudara, dia masih ajar kita pikul salib. Barang siapa menjadi pengikut aku, dia harus memikul salibnya setiap hari. Tetapi kan kita itu kadang-kadang kan terpaksa. Karena dibilang firman Tuhan kita harus pikul salib, maka kita pikul salib. Itu belum kasih yang sesungguhnya, saudara. Makanya Paulus menemukan, sekalipun aku memberikan tubuhku untuk dibakar, kalau aku tidak punya kasih, tidak ada gunanya. Sekalipun aku berusaha untuk hidup lebih kudus daripada yang lain, sampai dia nggak menikah, demi Tuhan. Saudara, itu pun mesti diproses juga. Jadi saudara, perjalanan kita yang singkat selama kita di muka bumi ini, saudara, itu saudara disejajarkan dengan kehidupan Lucifer dulu yang bermiliar-miliar tahun bersama dengan Tuhan. Dia kan anggota keluarga Allah. Jadi saudara, kehidupan yang kita jalani ini saudara, selama kurun waktu ini. Jadi saudara, pelajaran tentang pengangkatan, pelajaran tentang mujizat, tentang kuasa, itu adalah satu kurikulum yang harus kita lewati. Jadi kalau kurikulum, kalau pelajarannya sudah selesai, ada pelajaran berikutnya. Jadi kita jangan lagi tinggal di situ. Mesti dengan rela hati meninggalkannya. Walaupun kadang-kadang kita tergiur juga kan. Sekarang dengan keadaan seperti ini, bagaimana? Perhadapkan saudara. Sampai gini saudara. Dulu kita, ketika kita misalnya dalam kesusahan, saya benar-benar loh ngalami gitu. Maksudnya memperhatikan dengan jelas gitu. Keadaan seperti ini diizinkan. Dengan bahasa saya kurangi dikit Tuhan. Dikurangin saudara. Jadi saya seperti bisa di waktu itu ya. Seperti bisa menaklukkan Tuhan. Menaklukkan hati Tuhan. Karena saya masih anak-anak. Anak kita kan bisa menaklukkan hati kita kan. Bisa enggak? Karena dia anak-anak, kita turuti kan. Kadang-kadang kita menuruti permintaan anak kita karena kita jengkel kan. Dia merengek-rengek terus kan. Karena kita jengkel gitu kan. Kita ikutin kan. Nah, itu sebabnya banyak orang yang sampai gini. Kalau engkau nggak tolong aku Tuhan, nggak lagi Tuhan-Tuhanan. Nah, di masa tertentu Tuhan tolong. Tetapi satu masa nggak lagi. Jadi saudara, perjalanan kita juga demikian. Kita merasakan Tuhan dengan nyata, sangat nyata. Saudara, benar-benar karena saya punya pengalaman dengan hadirat Tuhan, dengan roh yang bernyala-nyala, dengan wow, gitu ya. Makanya saya bisa membandingkan keadaan hari ini, hari-hari ini dengan yang dulu. Dulu kebangunan rohani. Kalau sekarang Tuhan benar-benar datang dan ada dan hidup di antara kita. Wow. Makanya kita ini sebetulnya bukan di bumi lagi. Ibaratnya begini sebetulnya. Kita ini sudah seperti orang-orang kudus yang dulu, yang sekarang sudah ada di sorga gitu. Itu menyatu dengan Tuhan. Beristirahat, mereka beristirahat dalam Tuhan.
Dan mereka bisa sekali-kali merenungkan bagaimana dulu mereka hidup itu ketika mereka melihat hidup kita. Sekali-kali saudara, Tuhan bawa mereka dalam kehidupan kita. Sekali-sekali saudara Tuhan ngajarin lewat mulut kita ini, dicatut nama mereka. Jadi ketika dicatut nama mereka, Paulus kita bilang, Petrus, itu pasti langsung kontak dengan mereka. Dan mereka itu ikut meneguhkan. Makanya kan kitab Ibrani kan bilang seperti itu kan. Kita sudah datang kepada kumpulan para malaikat, kumpulan orang kudus yang telah disempurnakan. Kita telah datang kepada mereka. Padahal saudara, Paulus waktu itu masih hidup. Tapi dia bilang telah. Itu kan pemahaman dia kan. Makanya dia tuliskan begitu. Berbeda dengan para nabi yang dulu saudara. Kalau nabi perjanjian lama, asli mereka menuliskan. Bahkan Musa asli menuliskan tepat. Seperti yang Tuhan katakan. Itu adikodrati saudara. Tetapi zamannya rasul-rasul itu mulai akal budi mereka ikut mulai menjadi ini, mengikuti gitu loh. Pengertian mereka mengikuti pengertiannya Allah. Sesuai dengan perkembangannya. Makanya Tuhan mengajarkan kita nggak boleh tinggal di situ. Karena kan bayangkan nih, pengertian Paulus itu masih mengikuti kan Tuhan. Namun itu sudah ditulis di Alkitab kita. Dan inilah yang kita diajarkan kepada kita berulang-ulang. Apalagi dibuat fatwa. Bahwa kalau ada yang mengatakan menyimpang dari Alkitab, itu sesat. Sehingga ada banyak sekali para jemaat itu nggak bisa keluar. Diajari oleh Tuhan dengan pengajaran yang baru. Makanya orang-orang ini yang tidak menyambut kedatangan Tuhan yang kedua ini, saudara, yang hanya masih terus menunggu tanda-tanda. Paling banter mereka akan sama dengan orang Israel yang sampai hari ini masih menunggu kedatangan Tuhan yang pertama. Belum yang kedua. Jadi mereka masih terus menyembah Yahweh. Jadi mereka sampai di situ aja. Jadi saudara, ketegaran tengkuk mereka saudara, itu menjadi alasan Tuhan mengunjungi kita. Sampai nanti sudah cukup katanya. Yang di bangsa-bangsa barulah sekali lagi terjadilah kebangunan di sana. Tapi kan itu sudah di injury time. Nah, jadi saudara, sama dengan orang-orang yang menunggu kedatangan Tuhan yang kedua, mereka mengalami kutukan yang sama dengan orang Israel. Karena ketegaran tengkuknya. Jadi mereka harus mengalami. Kalau jadi di injury time-nya itu saudara, ketika dunia ini sudah benar-benar masuk ke dalam tubuh mereka, kan mulailah bereaksi. Yang dia bilang timbullah bisul-bisul katanya kan. Itu mereka menyadari. Baru mulai setelah mereka menerima lebih dalam lagi tanda dari dunia ini. Saudara, kenapa mereka bisa terima? Nanti yang lebih parah lagi, lebih kuat lagi. Karena apa? Justru banyak juga di antara orang ini yang tertipu oleh karena
roh yang di dalam aku jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Rohnya, tubuhnya, itulah kesombongan yang terselubung. Sehingga mereka mau saja apa saja. Ah, itu cuman ini kok, cuman tubuh aja kok, bukan itu aslinya. Kan sekarang kan dengan tidak menerima tanda itu kan, kita kan menderita kan? Untuk sedikit waktu lamanya kan? Ada teman saya, mereka pergi KKR, yang kemarin itu saudara, mereka naik Roro katanya. Udah. Keren ya, saya bilang. Ternyata naik Roro saudara, nggak tahu gimana caranya ya. Ternyata bisa gitu tanpa surat itu. Jadi mereka sudah ada di sana ya, di daerah Sumatera sana ya. Nah, saudara, kan itu kan mengalami penderitaan ya. Nah, tapi orang-orang ini karena mereka punya pelayanan yang besar, rela menerima tujuannya penginjilan. Ya kan? Mereka punya cabang. Bahkan ada teman yang kemarin punya pelayanan di Malaysia. Sudah divaksin, ternyata nggak bisa juga masuk ke sana. Aduh. Tapi saudara, Tuhan juga pasti nanti masih mengunjungi, diberikan kesempatan. Jadi keadaan, jadi setiap keadaan kita, Tuhan masih datang. Jadi saudara, kalau tidak menerima kedatangan Tuhan yang kedua ini, tak bisa lolos. Saudara. Kenapa saudara tak bisa lolos? Wong Tuhan yang mengizinkan kok. Wong Tuhan kok yang menjalankan apinya. Ya. Adakah segala sesuatu di muka bumi ini tanpa diizinkan oleh Tuhan? Tidak ada. Makanya dikatakan antikris pun itu muncul dari antara kamu katanya. Jadi jangan lihat di luar orang percaya. Jadi istilahnya semua orang punya kans, punya kesempatan untuk menjadi antikris. Ketika kita terus memuaskan daging kita, kita sudah termasuk calon-calon menjadi antikris yang sesungguhnya. Jadi saudara, kenapa ada istilah antikris dengan Kristus sendiri? Jadi kan hanya ada dua nanti. Kristus menjelma di dalam dia atau antikris menjelma di dalam dia. Jadi terjadi pemisahan. Jadi saudara, jadi dengan kelompok tertentu orang, dia serius dengan saudara dan saya. Itu sebabnya saudara, ayo saudara, berikan perhatian saudara. Sampai saudara menemukan, itu Tuhan. Saudara menemukan dalam diri saya, dalam diri Pak Tuin, dalam diri Bu Rahel, dalam diri Pak Nanser. Semua kita ini saudara. Makanya dikatakan, ketika aku lapar, kamu memberikan aku makan. Ketika aku telanjang, kamu memberikan aku pakaian. Jadi kita ini saling menghiasi satu dengan yang lain. Saling memberi makan, memecah-mecahkan roti. Kita makan sama-sama. Kadang-kadang saudara, kita dipakai saling memurnikan satu dengan yang lain. Kadang tanpa kita sadari, saudara. Tetapi begitu mata kita tertuju kepada Tuhan,
kita akan lewati semua. Kita akan saling mendukung satu dengan yang lain. Saling menopang satu dengan yang lain. Kalau nanti ada ditambahkan lagi, itu pun lewat proses lagi. Mereka lewat proses. Kalau nggak kuat, mereka pasti mundur. Tetapi kalau itu yang sudah dipilih, ditetapkan oleh Tuhan, pasti orang itu sudah melewati proses yang panjang. Jadi orang-orang yang akan masuk itu adalah orang-orang yang sudah, aduh Tuhan, capeklah, letih, lesu, dan berbeban berat. Ya, jadi saudara, ketika kita menemukan diri kita itu tak bisa hidup tanpa Tuhan, barulah kita mengalami banyak sekali dari itu. Jadi istilahnya penghakiman atau hajaran yang kita alami tidak sesakit yang dulu lagi. Lalu saudara, ketika kita makan semakin banyak, kan hidup ini berlimpah-limpah. Maka hidup kita juga akan menelan semua yang coba datang. Utusan-utusan maut itu, saudara. Nggak bakalan bisa. Kita akan teguh berdiri. Karena hidup itu berlimpah. Istilahnya begini. Dia jadi perisai kita. Artinya dia menghadapi apapun yang ada di dunia ini. Ibaratnya kita digandeng tangan kita, saudara. Selama kita pegang tangan Tuhan. Ketika kita melewati neraka sekalipun. Ketika kita melewati hal-hal penderitaan, kita lihat orang-orang menderita. Saudara, kita hanya tergerak ketika Tuhan tergerak. Karena kalau enggak, saudara, empati kita itu bisa salah. Terlalu empati kita terhadap jiwa-jiwa yang menderita, kita bisa salah. Salahnya kenapa? Kemungkinan besar orang itu mengalami itu karena sedang diproses sama Tuhan. Lalu karena empati kita tidak tahu. Kita ikut menolong dia. Kita bukan menolong Tuhan di situ. Kita sedang apa? Sedang ngajarin Tuhan. Sama seperti Musa. Akhirnya kan terjerat dia. Dengan dosa Israel kan? Dia terjerat, saudara. Padahal Tuhan kan sudah bilang sama dia, biarin Musa. Aku nanti akan memulai dari kamu. Apakah Tuhan bisa? Apakah Tuhan salah di situ? Tuhan tidak salah. Mana mungkin Tuhan salah? Amin. Dia tahu apa yang dia lakukan. Jadi kita tidak boleh memakai firman-Nya untuk mengajari Tuhan. Sekalipun pernah diucapkan dia. Jadi selama ini, saudara, orang percaya memakai perkataan Tuhan yang ada dalam Alkitab. Mengajari Tuhan. Lihat betapa kurang ajarnya. Jadi setiap kali Tuhan bergerak dengan cara yang baru, orang-orang ini selalu mengatakan sesat. Yang sesat siapa? Mereka bilang Tuhan itu sesat. Ya, Tuhan sedang bergerak. Itu sebabnya, saudara, kita itu benar-benar kayak disembunyikan gitu loh. Dengan diam-diam 7.000 orang itu, saudara, diajarin Tuhan kan? Ya dong. Sampai Elia tidak mengetahui di mana yang 7.000 orang itu. Kenapa dia nggak bisa lihat? Karena kuatnya urapan Tuhan yang ada dalam dia. Iya.
Itu yang membuat dia nggak bisa melihat yang 7.000 orang itu, saudara. Karena biasanya ketika Tuhan datang kepada seseorang, Tuhan berurusan dengan orang itu. Seperti nggak ada orang lain. Sama seperti yang kita alami. Awal-awalnya saudara, gejolak dalam hati saya ketika saya melihat panggilan Tuhan yang sejelas itu, saudara. Dorongan yang ada di sini untuk menjelaskan ini Tuhan itu kuat sekali, saudara. Tahu siapa itu, saudara? Itulah si jahat yang terus ingin memupuk harga diri kita, memupuk kesombongan kita. Jadi harus lewat lagi, saudara. Sampai membuat begini, saudara. Terciptalah di dalam diri kita. Kalau saya katakan diri kita, pasti saya sudah mengalami gitu loh. Mengalami ketika saya mengatakan diri kita. Terciptalah dalam diri kita satu sikap. Atau kalau kita katakan roh, satu roh seperti terbentuk di dalam kita itu. Ada roh yang tahu diri, merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Tercipta, ini juga pemberian dia, anugerah ini, saudara. Oleh karena kita itu melihat dia. Jadi dalam diri kita ini, saudara, terbangun. Bayangkan, saudara, kok bisa dalam kondisi apapun, saudara, saya bisa fresh setiap kali menyampaikan sesuatu kepada saudara. Gak pernah saya punya seperti itu. Bagaimana bangun tidur 1 jam pun, 2 jam pun, gak ada masalah, saudara. Pernah saudara tidur jam 3, saudara. Dan sudah harus bangun jam 4. Bahkan pernah gak tidur sama sekali, saudara. Tahu siapa itu? Tubuh kita kan punya kadaluarsa, saudara. Secara biologis tubuh kita ini, saudara, butuh vitamin, butuh apapun. Dan dia punya jam. Harus istirahat sekian jam. Itu kan pelajaran kita kan di sekolah dulu. Waktu umur kita sekian, saudara. Pasti istirahat kita berapa gitu. Tapi tahukah saudara? Saudara perhatikan terus. Berarti siapa itu, saudara? Dia yang lagi dalam keadaan sangat terpukul sekali dengan dipenggalnya kepala Yohanes. Bayangkan dia sudah mau doa, tetapi datang orang-orang banyak. Hatinya timbul oleh belas kasihan. Dia harus menolong itu. Bayangkan, saudara, sampai rasanya nggak bisa istirahat. Dan saudara, ngalamin juga, saudara. Diizinkan ngalamin. Tapi justru dalam kelemahan mula, kuasaku sempurna bekerja. Nah, kita ngalami semua ini, saudara, nanti. Mengalami bagaimana kemampuan, kekuatan, keperkasaan, ketenangan, roh yang kuat, pikiran yang teguh, akal yang sehat. Benar-benar kita normal sebagai manusia biasa. Tetapi dalamnya adalah roh Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Tapi bukan sekedar roh lagi. Roh yang menjadi manusia. Bukan sekedar firman yang biasa lagi, yang menjadi pewahyuan. Jadi bukan pewahyuan lagi yang kita terima. Tapi perkataan-perkataan yang nampaknya biasa. Tapi justru lebih powerful untuk mengubah tubuh daging kita ini. Itulah makna kedatangan Tuhan yang kedua. Jadi kalau orang bersikeras,
Oh enggak kok, tanda-tandanya belum. Mereka menunggu tanda-tanda. Sampai nanti ketika datang, tidak punya kesempatan lagi. Ya sudah, lewatlah generasinya. Jadi saudara, mereka yang berpikir, oh surga, nggak mengerti bahwa kita tepat mengalami prosesnya itu. Baik, puji Tuhan saudara bisa dengarkan ulang nanti ya, supaya saudara bisa mendengarkan perkataan Tuhan dengan jelas. Baik, kita akhiri saudara, udah jam 6. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di hari ini buat anugerah. Kau memperlengkapi kami, mengajar kami. Kami boleh sehidangan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur. Biar kiranya hati kami terus terpaut kepada-Mu. Bahwa kami boleh memilih. Kami memilih Engkau. Kami tetapkan hati kami. Terima kasih Tuhan. Tapi di atas segalanya, Engkaulah yang tahu tentang hidup kami. Silakan terus Tuhan. Kami menikmati segala pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Biar senantiasa keluar dari mulut kami pujian, keluar dari mulut kami ucapan syukur, keluar dari hati kami cinta yang semakin dalam kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur semua dari Engkau, oleh Engkau, bagimulah segala pujian. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Terima kasih semua teman-teman.